sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian. Pernahkah kalian membayangkan di suatu pegunungan yang sangat jauh terdapat desa terpencil yang bahkan tidak tersentuh oleh listrik dan juga tidak ada sinyal di sana, yang bahkan pesan dan juga berita pun lebih lambat dibandingkan matahari terbenam. Di sana vial vaksin bukan hanya sekedar penawar medis, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan atau mungkin sebaliknya simbol ketidakpercayaan karena ketidaktahuan yang mereka rasakan. Saat ini kita tahu kesenjangan sosial bukan hanya sekedar kemiskinan, tetapi juga kesenjangan informasi. Layaknya dulu vaksin menjadi hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia, tetapi rasanya kini vaksin hanya menjadi hak istimewa untuk warga perkotaan. Seperti kita sekarang di sini, kita mendapatkan edukasi dan juga sosialisasi tentang vaksin. Bahkan orang tua kita sebelum kita lahir pun sudah mendapat edukasi dan juga sosialisasi tentang vaksin. Tetapi sangat berbeda di daerah terpencil. Di sana bahkan masyarakatnya tidak mengenal vaksin atau mungkin menolak vaksin. Itu dikarenakan mereka termakan hoaks dan tidak adanya edukasi dan juga sosialisasi tentang vaksin. Seperti yang data yang diberikan oleh Kemenkes dan juga UNICEF, bahwa hanya sekitar 20-30% masyarakat di daerah terpencil yang menerima vaksin, lebih rendah dibandingkan masyarakat di daerah urban, yang dikarenakan mereka banyak termakan oleh hoaks. Tidak bisakah pemerintah memberikan sosialisasi dan juga edukasi vaksin terhadap mereka semua? Kenapa mereka dibedakan dengan kita? Mereka yang di daerah terpencil, juga masyarakat Indonesia, juga warga Indonesia, juga yang harusnya dinaungi dan dilindungi oleh pemerintahan. Bahkan riset mengatakan masyarakat terpencil lebih percaya kepada kepala adat mereka, kepada kepala agama mereka dibandingkan tenaga medis, karena keterbatasan komunikasi yang mereka dapatkan dari pemerintahan. Kenapa pemerintah tidak bisa memberikan jembatan komunikasi kepada mereka? Malah mereka yang membutuhkan lebih banyak edukasi, lebih banyak sosialisasi tentang vaksin, karena mungkin sudah banyak dari masyarakat terpencil itu yang terjangkit penyakit ataupun sampai meninggal karena tidak mendapat vaksin yang layak. Mungkin pemerintah berpikir bahwa kenapa di wilayah terpencil harus mendapat vaksin, aksesnya sudah sangat sulit untuk ke sana dan juga pasti memakan banyak biaya, dan mungkin pemerintah tidak mau rugi, dan mereka melupakan warga masyarakat terpencil yang ada di pegunungan. Kenapa tidak pemerintah yang mungkin membangun rumah sakit, dan juga kenapa tidak pemerintah yang mungkin memberikan tenaga medis ke sana? Kenapa yang disorot ya di perkotaan? Kenapa yang mendapatkan keamanan vaksinasi hanya warga kota saja? Kenapa warga masyarakat terpencil tidak mendapatkan itu? Itu adalah kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat terpencil di desa. Dan ada cara untuk mengatasinya, yaitu pertama, pemerintah bisa, dan jika mau, mereka bisa masuk ke dalam wilayah mereka menggunakan jembatan komunikasi tentunya, yaitu adalah menggunakan bahasa ibu atau mengajak kepala adat, kepala desa untuk melakukan sosialisasi dan juga edukasi tentang vaksin. Dan juga masyarakat akan mendapatkan edukasi dan vaksin sehingga mereka tidak lagi menolak. Karena jika mereka terus-terusan menolak vaksin, itu akan mengakibatkan penurunan kesehatan mereka,
dan juga itu juga bisa menyebabkan kemurahan. Sekian, terima kasih.